Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 2 yaitu jaringan tumbuhan. Dimulai dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama, macam-macam jaringan pada tumbuhan, dan yang kedua, pengangkutan pada tumbuhan. Coba kalian perhatikan gambar yang tersaji di slide. Ditunjukkan ada tunas apikal yang terdiri dari meristem apikal. Itu berada di ujung daun. Kemudian di bagian batang ada kambium vaskuler dan kambium atau meristem lateral. Di bagian akar ada meristem yang akan membentuk akar lateral. Kemudian ada akar lateral, meristem apikal akar, ada rambut akar, dan yang paling bawah ada meristem apikal akar di dekat tudung akar. Kita mulai bahas macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu meristem dan jaringan dewasa. Di bagian kedua, tentang pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu pengangkutan ekstravaskuler, yaitu pengangkutan zat di luar berkas pembuluh, sedangkan pengangkutan intravaskuler, yaitu pengangkutan atau transportasi zat di dalam berkas pembuluh. Untuk contoh pengangkutan ekstravaskuler, contohnya adalah transportasi simplas, yaitu transportasi air melalui cara osmosis. Sedangkan transportasi apoplas, yaitu transportasi air melalui cara difusi. Nah, apoplas berguna untuk mengangkut air dari akar ke silang. Kalian bisa simak gambar yang tersaji di situ. Ada tentang pengangkutan ekstravaskuler dan pengangkutan intravaskuler. Slide berikutnya, kita akan membicarakan tentang jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Mulai dari bagian paling bawah, yaitu akar atau radix, kemudian batang atau caulis, kemudian daun atau folium, lalu ada bunga, flos, dan bagian yang terakhir adalah buah dan biji. Coba perhatikan bagian akar di gambar tersebut. Akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah, meskipun ada juga yang berada di permukaan tanah. Apa saja fungsi akar bagi tumbuhan? Yang pertama, sebagai alat penyerapan air, zat-zat hara, dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Misalnya, bisa kalian temukan pada tanaman singkong. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Contohnya pada pohon beringin. Di gambar tersebut, sudah terlihat jelas akar pada tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Coba perhatikan baik-baik skema gambarnya. Kita lanjut ke bagian batang atau caulis. Umumnya batang terletak di atas tanah dan tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Fungsi batang sebagai berikut. Yang pertama sebagai penopang tubuh tumbuhan. Yang kedua sebagai jalur pengangkutan hasil fotosintesis
air dan garam-garam mineral. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Di gambar juga tersaji perbedaan batang dikotil muda dan dikotil tua. Selanjutnya, ada perbedaan batang monokotil muda dan monokotil tua. Kalian coba perhatikan baik-baik perbedaan masing-masing di batang dikotil maupun batang monokotil. Kita lanjut pembahasan melalui tentang daun atau folium. Daun merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil paling banyak. Oleh karena itu, daun berfungsi sebagai organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis. Disajikan pula daun tumbuhan dikotil dan daun tumbuhan monokotil. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu bunga atau flos. Bunga merupakan modifikasi dari daun yang menjadi salah satu organ pokok tumbuhan. Fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan bagian fertil. Steril maksudnya bagian-bagian yang tidak aktif atau tidak subur, sedangkan bagian fertil adalah bagian-bagian yang subur. Organ berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai buah dan biji. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi atau pembuahan. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan cadangan dan biasanya membungkus serta melindungi biji. Bagian-bagian buah ada bagian exocarp di bagian luarnya, kemudian ada mesocarp bagian tengah, dan endocarp atau bagian dalam, dan yang paling dalam setelah endocarp adalah biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Nah, bagian-bagian biji ada pusar biji, ada lembaga, ada inti biji, dan kulit biji. Setelah kita mempelajari tentang organ-organ pada tumbuhan, kali ini kita melanjutkan penjelasan mengenai kultur jaringan tumbuhan. Apa saja tahap-tahapan teknik kultur jaringan? Yang pertama, eksplan disterilisasi, kemudian dicuci dengan air steril. Kedua, eksplan ditanam pada media yang terbuat dari agar-agar, dilengkapi dengan unsur makro dan mikro. Setelah ditanam, bagian yang ketiga, setelah ditanam, eksplan diletakkan di ruangan yang terkontrol suhu dan penyinarannya. Tahap keempat, dilakukan beberapa kali subkultur sampai eksplan tumbuh menjadi planlet. Tahap kelima, planlet dikeluarkan dari botol dan akar dibersihkan dari agar-agar dengan air bersih. Tahap yang keenam, planlet ditanam di dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ini salah satu fungsi untuk mempercepat pertumbuhan dari planlet tersebut. Tahap terakhir yang dilakukan dalam teknik kultur jaringan, yaitu setelah planlet tumbuh kuat, planlet secara perlahan-lahan dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Oke, sekarang kita akan melihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan. Kita mulai dari kelebihan teknik kultur jaringan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Kedua, tidak memerlukan tempat luas. 3. Tidak bergantung pada musim sehingga bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Yang keempat,
bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam. Yang kelima, memungkinkan untuk dilakukan rekayasa genetika. Setelah kita mengetahui kelebihan dari kultur jaringan, lalu apa saja kekurangan dari teknik kultur jaringan tersebut? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan biaya besar, karena harus dilakukan di dalam laboratorium yang steril serta menggunakan bahan-bahan kimia. Tentu ini akan menggunakan biaya yang cukup besar dan harus dilakukan oleh profesional juga. Yang kedua, kekurangannya adalah memerlukan keahlian khusus. Jadi tidak bisa sembarangan orang bisa melakukan kultur jaringan, harus memiliki ilmunya dulu. Yang ketiga, memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur berukuran kecil dan bersifat aseptik. Oke teman-teman, untuk penjelasan bab 2, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga penjelasan Ibu bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jangan lupa dipelajari lagi materi yang Ibu sudah jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.